Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinia Ramadhani dari 12 MIPA 2, nomor absen 7, akan mepresentasikan hasil kerja saya dengan materi upaya penegakan hak asasi manusia. Selanjutnya, adapun materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, upaya penegakan hak asasi manusia oleh masyarakat, yang kedua, upaya penegakan hak asasi manusia oleh pemerintah, dan yang ketiga yaitu upaya penegakan hak asasi manusia oleh siswa atau oleh pelajar. Yang pertama, yaitu upaya penegakan hak asasi manusia oleh masyarakat. Baik, yang pertama yaitu upaya penegakan hak asasi manusia oleh masyarakat. Yang pertama, menyampaikan laporan apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Yang kedua, mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang relevan. Dan yang ketiga, yaitu dengan cara sendiri maupun bekerjasama dengan Komnas HAM melaksanakan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu yang kedua, upaya penegakan hak asasi manusia oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu upaya penegakan hak asasi manusia oleh pemerintah. Yang pertama, membuat peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia. Dengan demikian, eksistensi hak asasi manusia di dalam sistem hukum, politik, maupun ketatanegaraan Indonesia memiliki landasan hukum yang cukup kuat. Yang kedua, yaitu meratifikasi dan mengadopsi instrumen-instrumen HAM internasional, yang berarti perjanjian itu masuk dan berlaku sebagai hukum positif nasional. Yang ketiga, memberdayakan masyarakat terhadap masalah hak asasi manusia dengan mengadakan sosialisasi sehingga hak asasi manusia ini menjadi bagian dari setiap individu warga negara Indonesia. Yang keempat, pembentukan Komnas HAM yang bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksana hak asasi manusia dan meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM. Yang kelima, yaitu pembentukan RAN-HAM atau Rencana Aksi Hak Asasi Manusia. Yang keenam, penegakan hak asasi manusia melalui ratifikasi. Maksudnya, Indonesia mengesahkan instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia dan keputusan ini membawa konsekuensi yang mendasar, yaitu jika Indonesia tidak mampu menegakkan dan melindungi HAM di Indonesia, maka Indonesia harus mau dan menerima bahwa pelanggaran di Indonesia harus dibawa ke pengadilan internasional. Selanjutnya yaitu yang ketiga adalah upaya penegakan hak asasi manusia oleh siswa atau pelajar. Baik, selanjutnya yaitu upaya penegakan hak asasi manusia oleh siswa atau pelajar. Yang pertama, mengajak teman kepada kebaikan. Yang kedua, mengendalikan diri untuk tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, menasihati teman yang melakukan kesalahan. Dan yang keempat, yaitu melerai teman yang melakukan perkelahian. Adapun selanjutnya yaitu soal-soal mengenai upaya penegakan hak asasi manusia. Yang pertama yaitu perhatikan bunyi pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berikut. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal tersebut menunjukkan bahwa asasi manusia bersifat tidak dapat dicabut. Selanjutnya yaitu soal yang kedua. Jika Anda melihat peristiwa pelanggaran hak asasi manusia, sikap yang seharusnya dilakukan adalah yaitu jawabannya yang melaporkan kasus tersebut kepada Komnas HAM. Baik, soal selanjutnya yang ketiga yaitu salah satu sifat hak asasi manusia adalah hakiki. Artinya jawabannya yang A, melekat pada setiap manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Baik, untuk soal yang nomor 4 yaitu salah satu faktor eksternal penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yaitu jawabannya yang penyalahgunaan wewenang. Soal yang nomor 5 adalah contoh upaya penegakan hak asasi manusia di lingkungan sekolah adalah jawabannya yang C, melakukan musyawarah pembentukan panitia kelas meeting. Selanjutnya untuk soal uraian yang pertama adalah apa itu pengadilan hak asasi manusia? Jadi jawabannya adalah pengadilan hak asasi manusia adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perorangan maupun masyarakat. Pengadilan hak asasi manusia menjadi dasar bagi penegakan, kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman bagi perseorangan maupun masyarakat. Yang untuk soal uraian yang kedua adalah sebutkan tugas dan wewenang pengadilan hak asasi manusia.
Yang pertama, yaitu memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan yang kedua adalah memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia. Soal nomor 3 yaitu sebutkan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan yang ketiga yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Untuk soal nomor 4 yaitu dalam proses penegakan hak asasi manusia, bangsa Indonesia sangat mempertimbangkan dua hal, sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, yaitu kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat baik secara hukum, sosial maupun politik harus dipertahankan dalam keadaan apapun sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam Piagam PBB. Dan yang kedua, yaitu dalam pelaksanaannya, pemerintah harus tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai hak asasi manusia, kemudian menyesuaikan dan memasukkan ke dalam sistem hukum nasional, serta menempatkannya sedemikian rupa sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Soal yang terakhir adalah sebutkan dan jelaskan langkah-langkah strategis yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam proses penegakan hak asasi manusia. Yang pertama, yaitu pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Dibentuk pada 7 Juni 1993 melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Keberadaan Komnas HAM ini selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1993 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 75 sampai dengan pasal 99. Yang kedua yaitu pembentukan Instrumen Hak Asasi Manusia. Instrumen hak asasi manusia merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM ini biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Baik, ini merupakan daftar pustaka untuk menunjang pembuatan PowerPoint mengenai upaya penegakan hak asasi manusia. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.